Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada satu kisah menarik yang ditulis dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16, di bawah judul perikop, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Dan dalam pembacaan ini kita tahu, akhir dari kisah ini adalah orang Israel berhasil mengalahkan orang Amalek. Namun yang menjadi fokus perhatian kita saat ini adalah bukan soal kemenangan perang itu, tetapi bagaimana kemenangan itu bisa diraih. Untuk membahasnya, mari kita baca lebih dahulu kitab Keluaran pasal ke-17 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa ada dua medan peperangan. Pertama, Yosua dengan orang-orang terpilih berperang di medan perang fisik melawan Amalek. Dan kedua, Musa bersama dengan Harun dan Hur di puncak bukit dalam medan peperangan rohani, mengangkat tangan, berdoa kepada Allah dengan tongkat Allah di tangannya. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, maka Amalek yang lebih kuat. Suatu kejadian yang sebenarnya ajaib. Bagaimana perang yang dilakukan di bawah? Menang atau kalahnya bisa ditentukan apa yang dilakukan Musa, Harun, dan Hur di atas bukit. Ketika tangan Musa terangkat, maka kuatlah orang Israel. Tetapi ketika tangan Musa turun, maka orang Amalek lebih kuat. Berarti kemenangan perang fisik dipengaruhi oleh kekuatan doa yang dinaikkan kepada Allah. Dengan tongkat Allah yang terangkat di tangan Musa. Bagi bangsa Israel, tongkat Allah yang dipegang Musa ini merupakan wujud otoritas kuasa Allah. Tongkat ini pula yang dipakai Musa untuk membelah Laut Teberau ketika orang Israel dikejar oleh tentara Firaun. Dan dalam pasal 17 ayat 1-7, ketika orang Israel bertengkar dengan Musa karena tidak ada air, maka tongkat ini pula yang kemudian dipukulkan Musa di Gunung Horeb, sehingga gunung batu itu mengeluarkan air. Maka orang Israel melihat kejadian ini satu demi satu, termasuk Yosua, mereka semakin percaya akan kemahakuasaan Allah dan semakin percaya pula kepada Musa. Inilah yang kemudian ketika dalam peristiwa yang kita baca, melihat tangan Musa mulai penat, Harun dan Hur mengambil batu agar Musa bisa duduk. Lalu Harun dan Hur menopang tangan Musa di kedua sisinya, supaya tangan Musa tetap terangkat dengan kokoh sampai matahari terbenam. Maka hasilnya Yosua berhasil mengalahkan Amalek. Saudara yang terkasih, melalui renungan singkat ini kita dapat memetik beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama, Musa memberi kepercayaan kepada Yosua untuk memimpin orang Israel berperang melawan orang Amalek. Memang ini bukan ujuk-ujuk Musa memilih Yosua, karena Yosua adalah abdi dari Musa yang ikut kemanapun Musa pergi. Sementara bagi Yosua, inilah pertama kali namanya disebut. Dan dengan taat pula, ia mengikuti perintah Musa. Dan Musa percaya sungguh Yosua mampu memimpin orang Israel. Dan dia memberi keyakinan dan mengatakan, "Aku akan berdiri di puncak bukit, memegang tongkat Allah dan berdoa." Yang kedua, bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan pedang, tetapi ditentukan oleh kekuatan iman dan kekuatan doa yang dinaikkan kepada Allah yang berkuasa. Musa tahu persis bahwa kemenangan ini karena Tuhan. Itulah sebabnya Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Yehova Nisi, Tuhanlah panji-panjiku.
Bagi kita, saudara yang terkasih, apa yang menjadi medan peperangan kita saat ini? Di tengah situasi yang kita hadapi, meski ada jarak dan tempat yang memisahkan kita harus semakin percaya bahwa kekuatan iman dan kekuatan doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang kita kasihi, dan kekuatan doa yang kita naikkan buat orang-orang yang kita kasihi, kekuatan doa yang dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan yang berdoa syafaat, punya pengaruh kuat terhadap kemenangan dalam persoalan, tantangan, dan masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus semakin yakin bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Yehova Nisi. Tuhan adalah panji-panji kita yang memberi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.